Apakah ya, langkah-langkah yang akan diambil oleh PIS untuk memberi ruang dan peluang sama golongan-golongan muda nih sama wanita nih, Ya. sekiranya diberi mandat sebagai Oke. kerajaan? Apa yang kami pati Tuan ya, ramai golongan-golongan muda kita ini dibilang politik na maulah. Buang masa, saya katakan tadi. Jadi apa yang PIS akan lakukan ini adalah coba memberitahu kepada mereka. Oke. Apa kesan sekiranya kamu tidak melibatkan, ini lebih kepada campaign kesadaran. Apa akan terjadi kalau kamu tidak mau terlibat dalam politik, tidak mau mengundi? Kita memberi satu pendidikan. Supaya mereka mengerti bahwa kamu harus libatkan. Masa depan negara itu ditentukan oleh kamu. Tidak boleh biarkan. Siapa yang menjadi pemimpin sebenarnya itu ditentukan oleh pengundi. Kalau kamu salah memilih pemimpin, maka masa depan kamu juga akan binasa sebenarnya. Jadi, kita membuat kesadaran ini. Dalam masa yang sama kita memberitahu kepada mereka bahwa oke, kalau kamu bilang kamu tidak ada peluang, Pati Impian Sabah ada peluang. Sebab saya kata, saya 2 panggal. The next 2 panggal, kamu sudah. Lepas itu kamu pilih lagi yang baru. Jadi ada satu jaminan bahwa orang muda ini sudah pasti dengan mengira dia sudah tahu bila dia akan menjadi pemimpin. Bermaksudnya peluang itu bukan saja ada peluang. Peluang lagi terbuka. Terbuka dan boleh terjamin Tuan. Terjamin kenapa? Sebab I will not continue. Terjamin right? Sanggupkah kau Tuan? Saya sanggup kenapa saya taruh dalam pelembagaan. Wah, sebab kau bayangkan, kalau Pati Impian Sabah menang, ya. kau ketua menteri tau? Ya. Lepas tu kau sudah 2 panggal saja cukup. Sanggup kau? Tidak, memang kau pegang. Saya sudah tetapkan. Sebab kau tahu apa? Kita rasa macam kita podcast yang pertama interview sama Presiden Pati Impian Sabah. Jadi kita mau ada bukti. Sanggup kau? Sanggup. Kalau saya tidak sanggup, saya tidak taruh dalam pelembagaan pun. Oh iya. Betul, keikhlasan saya. Kalau orang cakap saja, nanti masa itu saya akan tidak. Saya duluan taruh di dalam pelembagaan. Supaya saya tidak boleh ubah. Itulah ketulusan dan saya kata dengan orang, jaminan karena saya taruh dalam pelembagaan. Saya puas hati lah sama jawaban kau. Sebab saya tanya kan, sanggup kalau tanya. Macam tadi, masih lagi saya berbalik kepada golongan muda lah. Sebab saya muda, saya enggak. Jadi, macam contohnya kan. Ada juga suara-suara yang mengatakan bahwa bila kita sebagai belia, khususnya golongan mahasiswa yang masih belajar, they should focus on their studies. Dia kena fokus pada pelajaran. Tapi pada masa yang sama kita mau memberi kesadaran golongan-golongan muda ini untuk memberi they should know about the politic situation in the country, dalam kita punya negara, dalam negeri kita. Tapi pada masa yang sama dia tidak boleh lari daripada orang punya tanggungjawab sebagai student. So macam mana PIS untuk memberi peluang kepada golongan muda khususnya para mahasiswa, at the same time they should not ignore orang punya studies lah. Pendidikan. Sebab itu bila kerajaan membenarkan 18 tahun menjadi pengundi, ini bermaksud bahwa kerajaan sudah memberi peluang kepada orang muda-muda ini melibatkan di dalam politik. Nah, sebab itu pada awalan ini ada perdebatan. Seperti yang Tuan cakap. Apakah mereka ini harus fokus kepada pembelajaran? Dan kalau mereka terlibat dalam politik, ini boleh mengganggu pembelajaran mereka. Betul. Nah, sebenarnya itulah yang saya kata yang perubahan satu lagi yang saya mau buat selama ini Tuan ya. Dalam mana-mana dalam Pati, politik ini dimainkan terus daripada awal sampai habis pilihan raya, politik terus. Dan ini sebenarnya yang salah. Sebenarnya politik ini hanya selepas dibubar dan selepas saja pengundian sudah selesai dan kerajaan sudah dibentuk, maka politik ini sepatutnya sudah tidak apa orang bilang tidak kena sentuh lagi. Bukan tidak sentuh. Tidak kena main lagi lah. Tetapi jangan berpolitik lagi terus. Ah, Jangan berpolitik lagi. Bukan Pati itu masih ada, kan? Tetapi jangan berpolitik lagi. Fokus kepada delivering apa yang kamu amanat. Saya kata. Contoh ya, bila sudah menang, kau sudah jadi WB. Kau sudah jadi kerajaan. Sekarang tanggung jawab kau, jangan lagi berpolitik. Jangan berkempen, jangan ini, macam mana mau menang. Mereka harus bertugas sebagai seorang yang berhormat
dan sepatutnya tolong orang yang susah di bawah ini. Fokus kepada membantu, ya. Dan membantu ini bermaksud siapa yang mereka harus bantu? Bantu orang yang susah. Keseluruhan tuan ya. Hari ini saya tengok ada yang berhormat ini dia tolong dia punya orang saja. Tetapi dia sepatutnya yang berhormat kepada semua orang di kampung. Betul? Ya. Dia bukan yang berhormat kepada penyokongnya saja. Dia sepatutnya yang berhormat bagi semua orang di kampung dia. Tidak ada istilah orang bilang dia punya apa? Koroni. Dia tolong dia punya orang. Ini sudah politik sebenarnya kan? Kenapa kau tolong orang saja? Dia bilang ini penyokong dia. Ini sudah berpolitik. Dan ada orang yang mau bantu, dia bilang bahaya ini nanti kalah saya. Dia masih memikirkan macam mana memenang. Kadang-kadang kebanyakan saya nampak itu mereka terus berkempen supaya menang terus, supaya pilihan raya akan datang menang lagi. Sepatutnya selepas saja pilihan raya itu fokus kepada buat kerja. Ya. Oke, dan melakukan ini. Sama juga university, kau belajarlah. Jadi bila mereka pernah di dalam politik, masa bubar, mereka harus libatkan diri. Kenapa? Sebab mereka ini yang menentukan. Dan di dalam mereka untuk berkempen di sana sini. Tetapi oleh karena mereka ini sudah pengundi, sudah tiba masanya University SPM ini mula sudah mengajar silibus tentang politik. Ajar mereka politik ini apa? Bimbing mereka kenapa politik ini penting. Saya katakan tadi, kesedaran. Itu sepatutnya kalau diajar. mencontoh membuat silibus yang bagus-bagus, ya yang the rule of politik yang betul-betul, yang belum tercemar. Ya belum tercemar. Maksudnya ikut yang macam apa yang SPR ada. Betul. Jadi kan ini sudah ada sebenarnya. Jadi kita mengajar mereka untuk memilih, contoh. Pelajar ini, tingkatan 18 tahun dan university. Saya akan mengeluarkan, Pati Impian Sabah akan mengeluarkan cara memilih pemimpin-pemimpin, contoh. Bagaimana mereka harus memilih pemimpin? Apa kriteria-kriteria yang Tuhan kata? Ajar yang betul-betul. Dan mereka ini harus dididik. Supaya bila masa pilihan raya, tanggung jawab mereka memilih pemimpin yang betul. Karena mereka yang menentukan sebenarnya. Jadi, bukan saya dengan student ini berpolitik. Bukan, dia orang harus belajar. Dalam masa yang sama, mereka harus diajar. Bagaimana memilih pemimpin yang mereka pilih, supaya mereka tidak salah memilih pemimpin, karena itu memberikan akibat masa depan. Jadi kalau mau pandangan saya, jangan berpolitik, tetapi ajar mereka. Karena mereka ini masih mau belajar. Ajar dong apa itu politik. Apa itu politik. Dan peranan mereka, tanggung jawab mereka. Tapi tidak boleh diorang ini yang kesana kesini. Jadi kalau diorang sibuk, jadi pembelajaran macam mana? Bahkan terganggu lah kan? Terganggu. Tetapi mengundi itu hak mereka. Jadi didik mereka dan bagaimana hak dan mereka harus memilih. Supaya mereka boleh menentukan pemimpin yang akhirnya membawa masa depan